Yo, balik lagi sama gue di Selmatin. Dan ya, Presman kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Solana, teman-teman. Jadi kemarin udah diupdate ya untuk Bitcoin dan juga Ethena. Kemudian sebelumnya ada khusus altcoin seperti biasa di hari Minggu itu ada Habar, ada CHZ dan VRA. So di hari ini pembahasan Bitcoin dan juga Solana. Ini kemarin juga ada bahas Bitcoin dominance juga. Sedikit reminder untuk malam ini nanti ada Jerome Powell speak, teman-teman. Jadi persiapkan untuk jelang Jerome Powell speak. Kita nggak tahu apa yang akan diomongin, apakah masih sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Terus malah dia ngebahas CPI yang naik bla bla bla, akhirnya masih belum bisa cut rate di bulan ini, di akhir bulan ini, atau malah apa yang akan disampaikan Jerome Powell itu sangat-sangat akan berdampak ke market gitu ya. Jadi kita menunggu. Sembari itu ya memang per hari ini kita lihat, atau per saat ini kita lihat altcoinnya agak koreksi ya, ketimbang tadi malam itu sempat nge-spike lagi, terus akhirnya koreksi balik teman-teman 3 sampai 7% nih sekitaran itu. Dan Fear and Greed juga mengalami penurunan ya ke area 67. Altcoin season index juga berada di level 47 ya, kemarin kan 57, sekarang turun ke 47 teman-teman. Dan untuk Bitcoinnya sih sekarang posisi sekarang lagi adanya kenaikan ya, tipis-tipis nih di 119.000. Jadi kalau misalkan so far kita melihat untuk secara daily belum kemana-mana ya. Padahal tadi pagi dia closing nggak bagus teman-teman nih ya, dengan tail candle panjang seperti ini ke bawah. Tapi nextnya kita lihat adanya reaksi mantul lagi teman-teman ya. Overall ya dia udah dia sideways doang gitu ya, di 115.700-an sampai 120.500 dolar, masih di sini-sini aja, belum kemana-mana. Cuman ya kalau melihat pergerakan sini kan kemarin juga udah saya sampaikan ya berulang kali ya, expect dia sideways dulu lah gitu, sembari nanti kita melihat dia break mana dulu, break atas dulu atau dia break ke bawah dulu gitu. Tapi kalau misalkan dia break di bawah dulu pun ya mungkin expect kurang lebihnya pergerakannya pun akan cenderung lebih ke arah korektif gitu ya, mungkin terbentuk di dalam sebuah falling wedge atau di dalam sebuah channel gitu ya. Intinya nanti untuk bisa melanjutkan penguatannya ya, kurang lebih seperti itu. Tapi selama dia masih bermain di range ini ya nggak ada masalah, walaupun udah adanya rejection ya dari start dari 17 Juli nih dailynya 1 2 3 4 5 ya, 5 candlestick berturut-turut didominasi sama rejection. Tapi somehow per hari ini malah adanya rebound teman-teman ya. Jadi mengindikasikan ya udah, walaupun udah di reject ya 5 harian, tapi masih ada aja yang mau beli gitu. Akhirnya harga itu nggak mampu turun lebih bawah, even dia retest di MA21 aja belum ya. Sembari kita menunggu untuk Jerome Powell speak nanti malam gitu, mungkin tinggal beberapa jam. Ini nanti kan saya update atau upload video ini sekitar jam. Secara RSI-nya pun ya, ini RSI kemarin udah masuk extremely overbought teman-teman, kemudian dia somehow udah turun dan sekarang baru akan up lagi nih teman-teman ya. Akan ngetes kembali untuk apa namanya, garis yang warna kuning ini ya. Cuman secara overall ya udah dia cuman cooling down aja dan masih berpeluang lah intinya untuk dia run up. Karena kenapa? Secara struktur pun ini masih bullish gitu ya. Dia ranging di atas sama kayak gini nih ya. Waktu harganya udah pump, kemudian dia sideways doang nih, creating base, kemudian dia lanjutin next pushnya lagi ya. Ini, kejadian serupa ini ya bisa terjadi lagi teman-teman di range ini ya. Tuh dia udah up sideways ya, untuk dia push higher lagi ya di 130 sampai 135.000 untuk next targetnya si Bitcoin gitu ya. Jadi masih sama, area pantauannya belum berubah karena ya harganya pun masih di situ-situ aja ya untuk Bitcoin secara daily. Dan untuk secara hourly-nya pun ini support ini udah nggak terlalu direspek teman-teman ya. Kita akan menggunakan untuk lapis bawahnya aja dari low level terakhir, dan ini untuk areanya masih sama. Jadi untuk secara jangka pendek hourly dia bermain di 120.700 sampai di 115.700 dolar secara hourly time frame. Jadi ya kita lihat beberapa kali dia touch area ini dan so far sih mantul ya nih, mantul balik bahkan ke area batas atasnya ini teman-teman tuh. Yang sebelumnya adanya area supply ya, reject di sini masih reject lagi, dan sekarang mencoba retest lagi. Setelah kalau kita lihat lebih seksama ini dari tail candle sebelumnya ini udah mampu di take, tapi cuman bikin tail candle, menandakan wah ini adanya aksi liquidity sweep juga ya secara time frame yang lebih kecil. Maka di sini adanya dorongan ke atas sembari menunggu Jerome Powell speak. Entah itu speaknya apa. Jadi ini menjadi area pantauan, either nanti speaknya itu bagus ya udah di break, akan revisi balik ke 123.000. Tapi kalau misalkan masih flat-flat aja yang diomongin masih sama apa cenderung hawkish ya udah dia bakal reject balik ya, nanti retest balik ke 117, 116.000 gitu untuk si
Bitcoin secara hourly gitu. Cuman ya kita lihat kalau secara short termnya masih oke karena masih mendapatkan reaksi yang cukup positif ya nih dari low levelnya, dan somehow dia mencoba building up untuk retest lagi di previous high-nya dia, atau ya di next area target resistance terdekat lah nih 119.230 sampai 119.523 dolar untuk si Bitcoin secara hourly. Nah, nanti baru kita lihat lagi setelah Jerome Powell speak, berarti besok mungkin akan saya update lagi teman-teman ya. Besok pagi lah untuk si Bitcoinnya. Oke. Nah, ini untuk Solana. Jadi so far Solana ini bertahan maintain di atas 116 dolar ya. Ini semenjak Maret 2024, dan ya ini sempat lewatin tembusin ya sampai 95,5 dolar nih pada April 2025, tapi somehow dia recovery cepet tuh. Recovery cepet dan sekarang harganya di 198,32 dolar. Ya, dimana minggu ini bisa menjadi minggu yang cukup baik juga ya untuk altcoin, dan salah satunya Solana juga, dimana sebelumnya dia udah berhasil menciptakan ATH baru nih tuh ya di 296 dolar, dimana waktu itu juga udah saya sampaikan sebenarnya targetnya dia itu di cycle kali itu di 349 sampai 365 dolar nih. Ini belum achieve teman-teman ya. Jadi hopefully ya push kali ini menghantarkan dia ke sini. Tapi sebelum itu kan kita pasti ngelewatin beberapa obstacle. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi. Nah, yang pertama, dia mampu bertahan nih di SNR kuatnya dia. Oke, bagus ya, di atas 120.000. Kemudian dia mampu break ya di atas ataupun di channel dia nih. Ini mampu break ya, kemudian creating base, kemudian lanjut run up lagi. Which is nice banget untuk si Solana. Ya, kemudian dia mampu take high level sebelumnya, dan dia lagi retest nih di area supply ini. Ini ada area supply teman-teman ya. Di area 198,2 sampai 208,4 dolar. Ya, so ini yang bisa menjadi pantauan kalau benar-benar kita dapat rejection, maka ya expect dia mungkin retest dulu ya, karena juga udah break high sebelumnya before dia break dan push higher ke 240 ya. Di sini nih ada tahanan lagi nih teman-teman. Saya tandain ya nih. Tuh, 236 sampai 244. Ya, kemudian ada lagi di sini 259 sampai 267 ya, baru di ATH lama di 295 sampai 300 dolar, baru di next new ATH nih 349 sampai 365 dolar teman-teman untuk Solana secara daily. Jadi mungkin ini beberapa target terdekat dulu ya yang perlu dipantau, dan sama kalaupun dia nanti koreksi, teman-teman bisa pantau dulu ya. Ini ada range target kali sebelum dia run up lagi nih. Ya. Ini saya tandain dulu ya di 173 sampai 178,87 dolar ini. Dan akan disusul juga nih sama si EMA21. Kemudian kalau kita gunakan Fibo juga ya, dari low to high-nya, maka pas nih. Di sini adalah retracement 0,3 nih di 174,6 dolar. Jadi ya expect kalau kita dapat retracement, bahkan Solana berarti kalau dari harga sekarang gitu ya. Ini dari harga sekarang ke sini ya turun sekitar 11 sampai 12% lah, kurang lebih ya. 11 sampai 12%-an penurunannya dari harga sekarang loh, teman-teman nih, dari 197 dolar something gitu, teman-teman. Ya kurang lebih segituan. Nah, ini bisa menjadi area pantauan. Kalau jebol ya next kita bisa pantau nih ada area demand ya. Oke. Di 157,4 sampai 163,91 dolar. Nah, ini biasanya nih 0,6. Ya kan tuh, 0,6 tuh, teman-teman. Ya, retracement 0,6. Ini bisa menjadi beberapa area pantauan untuk teman-teman yang nanyain Solana secara short term. Ini bisa dipantau dua area kunci ini, plus juga beberapa next area target terdekat ya untuk Solana. Ya, palingan itu teman-teman untuk secara daily-nya, minimal kalau untuk secara 4 jam walaupun dia adanya rejection, tapi kita belum melihat ya tanda-tanda reject strong, karena yang menarik adalah 1-2 candlestick ini masih adanya tail candle di bawah. Jadi every time setelah dia adanya rejection mau dibawa lebih turun lagi, ini ada yang beli guys, ada yang nahan, sama seperti ini nih. Ini ada rejection, tapi somehow nih ada yang beli nih, nahan tuh. Akhirnya dia sideways, akhirnya up lagi tuh. Ya, ini juga teman-teman, ini ada rejection, dibuy lagi. Ini ada yang rejection, masih ada yang nahan lagi tuh. Jadi memang trennya masih sekuat itu. So ya mungkin kalaupun ditambah Jerome Powell speak-nya itu dovish, ya akan sulit lah revisit balik di antara dua area sini. Mungkin dia
bisa aja malah break duluan gitu dari area ini break. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa pantau waktu retestnya ya. Jadi ini saya info dulu antisipasi kalau kita mendapatkan koreksi terlebih dulu, kira-kira area berapa yang bisa dipantau. Itu aja teman-teman bisa saya sampaikan untuk video kali ini ya, sembari Jerome Powell speak ya. Hopefully malam ini kita dikasih good news dari Jerome Powell yang udah berkali-kali berikan bad news ya dari akhir tahun kemarin sampai ya pertemuan-pertemuan terakhir masih kekeh dengan omongan yang sama ya. Kali ini ya make a wish teman-teman, sebelum mungkin dia mengundurkan diri atau ya terpaksa dibikin mengundurkan diri. Itu aja, sampai jumpa untuk next video sama profit teman-teman.